Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Saputra dari kelas 2 D3 Teknik Elektronika A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemukan tugas tentang evaluasi mata kuliah piranti terprogram. Yang pertama, terdapat soal diagram seperti berikut ini. Tugasnya adalah membuat simulasi di IC Link di mana nilai output A sampai dengan H adalah nomor urut NRP. NRP saya adalah 110, 319, 109. Sehingga output yang akan dihasilkan adalah 11 A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan A sama dengan 0, B sama dengan 3, C sama dengan 1, D sama dengan 9, E sama dengan 1, F sama dengan 0, G sama dengan 0, dan H sama dengan 9. Berikut adalah diagram yang sudah saya gambar dengan memodifikasi menggunakan nomor NRP saya. Pertama adalah current state-nya berada pada start. Perlu diketahui bahwa diagram berikut ini adalah finite state machine bertipe milli. Yakni pada milli yaitu outputnya dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah current state. Pertama, reset yang diberikan adalah 1. Setelah itu, setelah proses dilakukan, maka berlanjut dengan start. Kemudian diberikan input 0, maka current state-nya tetap berada di start dan output yang dihasilkan tetap 0. Ketika current state-nya start dan diberikan input 1, maka akan berpindah ke current state step 1, kemudian outputnya adalah 3. Ketika current state berada pada step 1, kemudian diberikan input 1, maka akan tetap berada pada current state step 1 dan outputnya 1. Ketika current state step 1 diberikan input 0, maka akan berpindah kepada step 2, outputnya 9. Ketika current state berada pada step 2, ketika diberikan input 0, maka akan berpindah kembali ke current state start dan outputnya 0. Nah, ketika current state-nya step 2, kemudian diberikan input 1, maka akan berpindah ke step 3 dan outputnya 0. Kemudian ketika berada pada current state step 3, diberikan input 1, maka akan kembali ke current state step 1 dan outputnya adalah 1. Kemudian ketika step 3 diberikan input 0, maka akan berpindah ke current state step 2 dan outputnya adalah 9. Selanjutnya saya akan membuat program dan mensimulasikannya. Pertama, saya akan membuat new project. Saya tulis dengan evaluasi 1, kemudian mengatur top level source tipenya pada ADL dan mengatur lokasinya pada lokasi berikut ini. Kemudian saya klik next. Karena sudah ada project ini sebelumnya, maka saya akan memindahkan lokasi penyimpanannya di lokasi yang berbeda. Saya letakkan di video. Setelah itu saya klik next. Dan saya klik finish. Kemudian saya akan membuat program VHDL-nya dengan cara mengklik kanan pada nama project yakni evaluasi 1, kemudian new source, kemudian pilih VHDL modul. Kemudian saya akan memberi nama dengan nama milli. Karena metode yang digunakan yakni metode milli. Saya klik next. Kemudian pada definisi portnya langsung di next saja karena akan membuat definisi portnya secara manual menggunakan teks. Klik finish. Nah, setelah muncul tab berikut ini, maka saya tinggal memasukkan program yang telah saya buat sebelumnya, yakni dengan memodifikasinya menggunakan NRP saya salin. Nah,
Setelah itu, kita lakukan cek sintaks dengan mengklik kanan pada cek sintaks, atau bisa juga dengan mengklik 2 kali. Setelah melakukan cek sintaks dan terdapat tanda centang hijau, tandanya sudah tidak terdapat masalah pada program. Selanjutnya adalah saya melakukan sintesis. Kemudian setelah sintesis telah selesai, yang selanjutnya adalah melakukan generate programming file. Pada generate programming file ini, proses yang dilakukan cukup banyak yang meliputi translate, map, place and route, sehingga memakan waktu yang lumayan lama, tergantung dari bawaan laptop masing-masing. Pada program ini saya menggunakan 4 buah port, yakni port A sebagai input, clock sebagai input, reset sebagai input, dan outputnya saya menggunakan X sebanyak 4 bit. Kemudian ketika proses dijalankan, current state dimulai dari start. Jika input yang diberikan adalah 0, maka outputnya 0 dan state-nya adalah start. Namun jika A-nya bernilai 1 dan outputnya bernilai 3, maka akan berlanjut ke step 1, current state step 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah ketika berada current state step 1, dapat program jika A input sama dengan 0, maka X outputnya sama dengan 9, maka next state-nya akan berpindah ke step 2. Namun jika A sama dengan 1, maka akan menghasilkan output 1 dan next state-nya akan tetap berada pada step 1. Karena next state-nya akan tetap berada pada step 1. Kemudian ketika berada pada current state step 2, diberikan input A yakni 1, maka output yang dihasilkan yakni 0 dan state-nya akan berpindah ke state step 3. Namun jika A yang input yang diberikan adalah 0, maka X-nya juga bernilai 0 dan next state-nya akan berpindah ke start. Proses selanjutnya yakni ketika berada pada current state step 3, jika diberikan input A 0, maka output yang dihasilkan adalah 9 dan next state-nya akan berpindah ke step 2. Namun jika diberikan input A sama dengan 1, maka output yang dihasilkan adalah 1 dan next state-nya berpindah ke step 1. Nah, setelah proses dijalankan, maka selanjutnya saya akan membuat file test bench-nya. Pertama dengan cara memindahkan view dari implementation menjadi simulation. Kemudian, saya mengklik kanan pada nama project, pilih new source, kemudian VHDL test bench. Saya beri nama dengan tb underscore df mili. Kemudian saya klik next. Nah, ini Mili merupakan program VHD yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian saya klik next, finish. Nah, setelah muncul tampilan berikut ini, langkah selanjutnya adalah memodifikasinya sesuai dengan simulasi yang kita harapkan. Di sini saya sudah membuat program dari file test bench-nya, sehingga tinggal melakukan copy paste dan menjalankan simulasinya. Nah, ini merupakan program yang sudah saya buat sebelumnya dan saya akan melakukan cek sintaks untuk memastikan program tidak terdapat error. Setelah itu, setelah program terdapat centang hijau yang artinya program tidak terdapat error, maka selanjutnya saya akan mensimulasikannya dengan cara mengklik pada simulate behavioral model.
Nah, berikut ini masih belum terdapat port next state dan current state di mana port tersebut tidak keluar. Maka saya akan mengeluarkannya terlebih dahulu dengan mengklik tb underscore ef mili, terus kemudian u underscore mili, kemudian saya memilih state underscore rect. Nah, kemudian saya akan memilih next state dan current state, saya drag, kemudian saya klik kanan add to wave window untuk memunculkan portnya pada tampilan berikut. Nah, ini portnya sudah muncul. Kemudian saya akan melakukan restart grafiknya dan saya akan memulai kembali. Karena tampilannya sangat kecil, maka saya akan melakukan zoom to full view. Kemudian saya zoom in untuk memperbesar tampilannya. Saya akan mengatur terlebih dahulu untuk memudahkan pembacaannya. Saya juga akan memberi warna. Pada file testbench-nya, saya juga menggunakan 4 buah port, yakni port A sebagai input, clock sebagai input, reset sebagai input, dan clock outputnya X 4 bit. Kemudian pada tampilan grafiknya, saya mendefinisikan akan ditulis sebagai underscore in, kemudian clock, reset, dan X underscore out. Untuk clock di sini saya menggunakan clock berlogika 1 dengan waktu delay 5 nanosekon, kemudian clock untuk logika 0-nya saya menggunakan delay 5 nanosekon. Kemudian ketika proses dijalankan, maka yang pertama dilakukan adalah reset dengan logika 0, kemudian akan dijalankan input A berlogika 0 selama 10 nanosekon. Selanjutnya input A berubah menjadi logika 1 selama 10 nanosekon, kemudian reset akan kembali dijalankan dengan mengubah logika 1 menjadi 0. Kemudian akan berlanjut pada input logika 1 selama 10 nanosekon, inputnya kembali ke 0 selama 10 nanosekon, terus kemudian berubah ke 0 1 lagi selama 10 nanosekon, terus inputnya kembali ke 0 selama 10 nanosekon, kemudian input berlanjut ke 0 selama 10 nanosekon. Dan yang terakhir adalah input yang diberikan adalah A1 berlogika 1 selama 10 nanosekon dan akan kembali di reset 1, dimana ketika reset sama dengan 1 maka kembali ke A sama dengan 0, proses yang pertama, dan proses selesai. Nah, saya akan membaca grafik berikut ini. Pertama-tama saya akan mengubah X out-nya menjadi radixnya menjadi unsigned desimal untuk memudahkan proses pembacaannya. Nah, di sini adalah grafik yang sudah saya gambar sebelumnya. Nah, di sini ketika proses dijalankan maka reset adalah yang dijalankan adalah logika 1 selama 20 nanosekon. Kemudian ketika current state-nya start, saya akan menyimpannya terlebih dahulu untuk mempermudahnya.
Nah, yakni pertama yang dilakukan adalah current state-nya start. Ketika diberikan input 0, ini input berlogika 0, maka next state-nya akan tetap berada pada start. Nih, start. Dan outputnya adalah 0. Dan ketika current state-nya start dan diberikan input 1, maka next state-nya akan berada pada step 1 dan outputnya adalah 3. Nih. Dan ketika berada pada current state step 1, diberikan input 1, maka akan dia kembali ke next state step 1. Dan outputnya adalah 1. Dan ketika berada pada current state step 1 dan diberikan input 0, maka akan pindah ke next state step 2. Step 2 dan outputnya adalah 9. Kemudian dari current state step 2, ketika diberikan input 1, maka akan berpindah ke step 3 dan outputnya adalah 0. Dan ketika current state-nya step 2 diberikan input 0, maka akan berpindah ke next state start dan outputnya adalah 0. Dan yang belum tadi adalah ini step 3. Ketika current state berada pada step 3 dan diberikan input 0, maka output yang dihasilkan adalah 9 dan berpindah ke next state-nya adalah step 2. Namun ketika pada step setelah proses tersebut dijalankan, maka akan terjadi reset yang kembali 1 dan kembali ke start. Ini kembali ke start. Kesimpulan dari demo evaluasi yang saya lakukan pada hari ini adalah bahwa metode milih ini outputnya dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah current state. Terima kasih. Cukup sekian demonstrasi tugas evaluasi untuk UTS mata kuliah Piranti Terprogram. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.